إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. Kitab Bidayatul Mujtahid halaman 212. Baris ke-8 dari atas. Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala: وَالَّذِينَ رَأَوْا أَنَّهُ الْفَجْرُ الْأَبْيَضُ الْمُسْتَطِيرُ هُوَ الْجُمْهُورُ وَالْمُعْتَمَدُ. Jumhur, dan itu pendapat yang mu'tamad. Ya, tapi ikhtalafu, mereka berselisih karena ada yang fajar abyad, ada fajar ahmar. Pendapat yang kuat adalah fajar abyad. Ya, maksudnya fajar shadiq itu batas di mana seseorang sudah tidak boleh lagi makan, yaitu fajar. Setelah mereka bersepakat bahwa batas imsak, mulai imsak ini adalah fajar, maka mereka berselisih pendapat. Ya. Jadi karena ada yang mengatakan fajar ahmar. Nah, yang ini adalah fajar, tapi di dalamnya ada khilaf lagi. Ikhtalafu fil haddil muharrim lil akli. Mereka berselisih pendapat pada batasan yang mengharamkan untuk makan. Ya. Faqala qaumun, maka satu kaum berkata, satu sekumpulan ulama mengatakan, huwa tulu'ul fajri nafsuhu, yaitu terbitnya matahari itu, terbitnya fajar itu sendiri. Terbitnya fajar itu sendiri. Kalau sudah terbit, sudah tidak boleh lagi makan. Fajar, ya, bukan matahari, fajar. Kalau sudah azan, masuk waktu subuh, itu sudah tidak boleh lagi makan. Wa qala qaumun, sebagian kaum mengatakan, huwa tabayyunuhu 'indan naziri ilaihi. Ya, tabayyunuhu, jelas. Jadi walaupun sudah terbit tapi belum jelas, belum nampak bagi orang yang melihatnya. Wa man lam yatabayyanhu, siapa yang belum nampak baginya, fal aklu mubahun, maka dia masih boleh makan. Hatta yatabayyana, sampai fajar itu nampak jelas. Wa in kana qad tala'a, walaupun sebenarnya fajar itu sudah terbit. Jadi perbedaannya, setelah mereka mengatakan patokannya pada fajar shadiq, mereka berselisih. Sebagian mengatakan yang penting sudah terbit, waktunya terbit. Sebagian mengatakan yang penting sudah kelihatan fajarnya. Dan ini tentu beda hasilnya. Wa fa'idatul farqi, ini perbedaannya. Dampak dari perbedaan itu adalah annahu idzan kasyafa, bahwasanya kalau sudah nampak, ya, artinya terungkap, tersingkap, terbukti, annama zunna min annahu lam yatlu kana qad tala'ah, bahwasanya yang dianggap itu belum terbit tapi ternyata sudah terbit. Faman kana al-haddu indahu tulu'u nafsuhu awjaba alaihi al-qada'ah, maka orang yang meyakini pendapat ini, pendapat yang pertama, bahwasanya batasnya itu terbitnya fajar shadiq, maka berarti dia harus qada, dia harus mengganti puasanya. Dia harus mengganti puasanya. Misalnya dia sudah tahu bahwa sudah terbit fajar, sudah azan, tapi dia keluar, masih gelap, ya, tapi sudah azan kan, masih gelap. Maka pendapat yang pertama, puasanya tidak sah, karena sudah jadwal terbitnya fajar shadiq atau masuk waktu subuh, walaupun belum kelihatan terang atau cahaya putih, maka kemudian dia makan karena alasan belum lihat, padahal dia mengungkap pendapat yang pertama, maka puasanya tidak sah pada hari itu dan dia wajib mengqadha.
Makanya hati-hati kalau sudah dengar azan, kemudian dengar yang lain masih salawat, lah ikuti saja yang masih salawat. Ya, kemudian dia makan. Maka ternyata setelah lihat, ternyata tamak memang ni boleh dendre, betul. Sudah masuk, rasanya tidak sah pada saat itu. Macam apa itu? Dia terlalu berani ngambil resiko. Wa man qala huwa al-ilmu al-hasilu bihi lam yujib alaihi al-qada'ah. Adapun pendapat yang lain yang mengatakan bahwa al-ilmu al-wajib artinya ya sudah terbit tapi mana? Sudah masuk waktu subuh tapi mana al-hasil, mana fajar sadiqnya? Maka pendapat ini mengatakan tidak wajib qada karena dia melihat hasilnya. Itu dampak dari perbedaan ini. Pendapat yang pertama yang mengatakan fajar ahmar, cahaya yang merah, itu jelas kalau pendapat jumhur itu sudah batal, tidak sah. Wa sababul ikhtilaf fi dzalika, dan adapun sebab perbedaan dalam hal itu, al-ihtimalul ladzi fi qoulihi ta'ala, yaitu ihtimal yang ada pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada banyak kemungkinan penafsiran dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kulu washrabu, makan dan minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi. Makan dan minumlah hingga menjadi jelas bagi kalian benang putih, yaitu fajar sadiq, minal khaytil aswadi minal fajar. Hal 'ala al-imsaki bitabayyun nafsihi aw bisyai'il mutabayyin. Apakah menahan itu bitabayyun nafsihi karena terbitnya, aw bisyai'il mutabayyini, atau kelihatan terbitnya, nampak jelasnya. Lianna al-araba tatajawwazu fatasta'milu lahiqa asy-syai'i badala asy-syai'i ala wajhi al-isti'arati. Karena orang Arab itu terkadang menggunakan lahiqa asy-syai'i, hasilnya, badala asy-syai'i, pengganti dari sesuatu, ala wajhi al-isti'arati, ya, dengan sebagai bentuk isti'arah. Ya, maksudnya ilmunya lahiqa syai'i, yaitu cahayanya, badal syai'i berarti terbitnya. Faka'annahu qala ta'ala wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi li'annahu idza tabayyana fi nafsihi tabayyana lana. Karena kalau sudah terbit berarti nampak bagi kita. Fa idzan idafatut tabayyuni lana hiya allati awqa'atil khilafah. Maka kata hatta yatabayyana lakum, hingga menjadi jelas bagi kalian, di inilah yang menyebabkan perbedaan. Ya, sudah terbit tapi kan belum nampak bagi saya. Sedangkan ayatnya mengatakan hatta yatabayyana lakum, hingga jelas bagi kalian. Ini bagi saya belum jelas bahwasanya itu sudah fajar, walaupun jadwalnya sudah masuk, tapi ayatnya mengatakan jelas, dan ini tidak jelas. Li'annahu qad yatabayyanu fi nafsihi, karena terkadang jelas fi nafsihi wa yatamayyazu wa la yatabayyanu lana. Terkadang jadwalnya jelas terbit, tapi
cahayanya tidak nampak pada kita. Wa zahirul lafzi yujibu ta'alluqal imsaki bil ilmi, dan zahirnya lafaz itu mewajibkan menggantungkan imsak itu terhadap pengetahuan akan terbitnya fajar. Wal qiyasu, sedangkan qiyas yujibu ta'alluquhu bit tulu'i nafsihi, sedangkan qiyas menghendaki mewajibkan mengaitkannya terhadap terbit itu sendiri. A'ni qiyasan 'alal ghurubi, artinya mengkiaskan terhadap terbenamnya matahari, wa 'ala sa'iri hududil awqati syar'iyyati, dan terhadap semua batas-batas waktu-waktu syariat yang berkaitan dengan ibadah, kazawali wa ghairihi, seperti waktu zawal dan selainnya. Fa inna li'tibara fi jami'iha fi syar'i, karena sesungguhnya yang menjadi patokan pada seluruhnya dalam syariat huwa bil amri nafsihi, yaitu terbit itu sendiri atau waktu itu sendiri. La bil ilmil muta'alliqi bihi, bukan dengan ilmu yang berkaitan dengannya. Sudah terbit, tapi apa yang berkaitan dengannya? Kelihatan cahayanya. Ya. Ini bertentangan dengan hampir semua waktu-waktu ibadah yang disyariatkan. Misalnya waktu zawal. Waktu zawal, kalau sudah jamnya masuk, walaupun pada saat itu mendung. Bagaimana kalau mendung? Tidak bisa kita tahu. Tapi waktu sudah masuk, maka kita sudah boleh salat. Maka kita sudah boleh salat. Wal masyhuru an Malikin, dan yang masyhur dari pendapat Imam Malik, wa alaihi al jumhuru, dan itu adalah pendapat jumhur kebanyakan ulama. Annal akla yajuzu ayyattasila bit tulu'i, bahwasanya masuk itu boleh bersambungan dengan terbitnya matahari, terbitnya fajar. Wa qila bal yajibu limsaku qabla tulu'i, satu pendapat mengatakan wajib imsak sebelum terbit fajar. Ini pendapat yang digunakan justru kita di Indonesia. Wajib menahan sebelum fajar, dan biasanya itu 15 menit. Ada kan 15 menit ya? 20, 30, 10 menit. Ini mengambil pendapat yang kedua, menyelisih pendapat jumhur. Jumhur mengatakan nanti boleh berhenti makan dan minum di waktu sahur pas azan misalnya. Yang penting azannya tepat waktu, boleh berhenti. Pendapat yang kedua mengatakan tidak, harus berhenti sebelum terbit fajar. 10 menit seperti yang ada di jadwal imsak itu. Ini sebagai bentuk kehati-hatian ya. Sebagai bentuk kehati-hatian. Ini masalah khilaf, masalah perbedaan. Sebagai bentuk kehati-hatian. Ada orang mengambil itu sebagai bentuk kehati-hatian. Daripada muncul was-was, maka dia mengambil langkah stop 10 atau 5 menit sebelum waktu subuh, waktu fajar. Tapi kehati-hatian itu tidak boleh untuk semua. Yang mau saja hati-hati, yang tidak mau hati-hati, ya terserah dia. Karena al-ihtiyat itu adalah takalluf, pembebanan. Sedangkan pembebanan itu harus ada dalilnya. Jadi kalau ada yang mau hati-hati, silakan hati-hati, tapi tidak boleh kita wajibkan atau syariatkan kepada orang. Ya, kadang orang mengatakan lebih hati-hatinya begini. Iya, itu silakan ambil, tapi tidak boleh untuk semua orang. Wal hujjatu lil qaulil awwali, adapun dalil terhadap pendapat yang pertama, ma fi kitabil Bukhari azunnuhu fi ba'di riwayati, apa yang terdapat dalam kitab Bukhari ya, azunnuhu saya kira ya, pada sebagian riwayat-riwayatnya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa kulu washrabu, makan dan minumlah, hatta yunadi ibnu ummi maktumin,
sampai azan Ibnu Ummi Maktum, sampai azan. Berarti bersambungan, tidak ada jeda, tidak ada jarak ya antara sahur dengan imsak. Tidak ada. Ya, yang penting sudah azan atau sudah terbit fajar, sudah masuk waktu subuh, sudah berhenti di sini. Fa innahu la yunadi hatta yatlu al-fajr. Karena Ibnu Ummi Maktum ini tidak iqamah kecuali sudah terbit fajar. Wa huwa nassun fi mawdi'il khilafi. Dan ini nas. Nas itu adalah dalil ya yang menghindarkan semua kemungkinan yang lain. Asal dari masalah ini ada nasnya. Ini nasnya dalam masalah ini. Artinya orang tidak boleh menyelisihi nas ini. Au kan nassi, atau seperti nas. Wal muwafiqu li zahiri qoulihi ta'ala, dan yang sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa kulu washrabu, makan dan minumlah, hatta sampai ya al-ayah, wa man dhahaba ila annahu yajibu al-imsaku qabla al-fajri, dan siapa yang berpendapat wajib imsak sebelum fajar, fajriyan 'ala al-ihtiyati, maka dia memberlakukan kehati-hatian, wasaddan lidzari'ati, dan ini adalah saddu dzari'ah ya, sedia payung sebelum hujan. Lebih baik menjaga daripada mengobati ya. Wa huwa awra'ul qaulaini, pendapat yang paling wara' dari dua pendapat ini. Wal awwalu, dan adapun yang pertama, aqyasu, lebih pada qiyas. Aqyasu ya, lebih tepat, karena dia mengqiyaskan dengan hampir semua waktu-waktu ibadah. Waktu-waktu ibadah. Ala kulli hal, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa ini masalah khilafiyah ya, dan ada nasnya ini. Tapi barang siapa yang mau berhati-hati, silahkan hati-hati tanpa mewajibkan orang lain ya. Apalagi orang yang gampang was-was, kayaknya tadi ini sudah masuk lewat 1 menit dan saya masih makan. Baru orang yang lambat azan di masjid, timbul was-was, akhirnya menganggap kayaknya tidak sah puasa aku hari ini, dan seterusnya ya. InsyaAllah kita lanjutkan ar-ruknus tsani wa huwa al-imsak, rukun yang kedua yaitu menahan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam